Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan presentasi tugas terakhir dari manajemen keuangan. Di sini saya kelompok 5 dan teman saya ada Gustani Nurnasela, Ayu Juliana Putih, Robima, dan saya sendiri. Di bagian slide pertama yang akan dibacakan oleh Ayu Juliana Putri. Baiklah, saya akan membacakan materi dari kelompok 5, yaitu PT Unilever Indonesia Tbk yang mengakuisisi PT Sarali Bodycare Indonesia Tbk. PT Unilever Indonesia Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di bidang personal and beauty care yang telah memasarkan produknya di Indonesia yang didirikan pada 5 Desember 1933 sebagai Zip Fabrieken NF Lever. Setelah mengalami perubahan nama sesuai dengan perkembangan perusahaan dan pada akhirnya dengan Akta Nomor 92 tertanggal 30 Juni 1997, nama perusahaan diubah menjadi PT Unilever Indonesia Tbk yang disetujui oleh Menteri Kehakiman tertanggal 23 Februari 1998 dan mengalami pertumbuhan yang sangat pesat sampai perusahaan go publik dan mendaftarkan 15% dari sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya setelah memperoleh persetujuan dari Ketua Badan Pelaksana Pasar Modal atau BAPEPAM nomor SI 009-PM-E-1981 pada tanggal 16 November 1981 dengan kode IDX UNFR. UNFR memiliki dua divisi, yaitu Home and Personal Care 76% dan Food and Ice Cream 24%. Produk PT Unilever Indonesia Tbk. Brand 1 makanan memproduksi Bango, Blue Band, Buah Vita, Royco, Taro, Sariwangi, Walls. Kedua, perawatan rumah yang diproduksi CIF, Domestos, Rinso, Pur, Sunlight, Viso, Vixol, Wipol. 3. Perawatan pribadi yang diproduksi Axe, Dove, Clear, Citra, Lux, Lifebuoy, Pepsodent, Pond's, Sunsilk, Rexona, dan Vaseline. Sebagaimana disetujui dalam rapat umum tahunan perusahaan pada tanggal 13 Juni tahun 2000, UNFR bertindak sebagai distributor utama dan memberi jasa-jasa penelitian pemasaran yang oleh Menteri Hukum dan Perundang-undangan atau dahulu Menteri Kehakiman Republik Indonesia dan memulai operasi komersialnya pada tahun 1933. Visi dan misi PT Unilever Indonesia Tbk. Yang pertama, visi to become the first choice of customer and community. 2. Misi pertama, menjadi yang pertama dan terbaik di kelasnya dalam memenuhi kebutuhan dan aspirasi konsumen. Kedua, menjadi rekan yang utama bagi pelanggan, konsumen, dan komunitas. 3. Menghilangkan kegiatan yang tak bernilai tambah dari segala proses. Keempat, menjadi perusahaan yang terpilih bagi orang-orang dengan kinerja yang tinggi. 5. Bertujuan meningkatkan target pertumbuhan yang menguntungkan dan memberikan imbalan di atas rata-rata karyawan dan pemegang saham. Keenam, mendapatkan kehormatan karena integritas tinggi, peduli kepada masyarakat dan lingkungan hidup. PT Sarali Bodycare Indonesia Tbk. PT Sarali Bodycare Indonesia Tbk atau Sarali didirikan pada tanggal 11 Agustus 1962 berdasarkan akta notaris yang disetujui oleh Menteri Kehakiman dalam surat keputusan nomor JA5-138-23 tanggal 24 Oktober 1963
dan diumumkan dalam tambahan berita negara nomor 97 tanggal 3 Desember 1963. Struktur kepemilikan saham Sarali yaitu Sarali_DE NF 89% dan publik 11%. Sarali memproduksi beberapa merek produk di Indonesia yaitu Sweet Salt, Real Creme, Sanex, dan Ambipur. Visi dan misi PT Sarali Bodycare Indonesia Tbk. Pertama, visi to simple delight you every day. 2. Misi to be the first choice of consumer and customer around the world by bringing together innovative ideas, continuous improvement and people who make things happen. Selanjutnya akan dibacakan oleh Robima Sinulinga. Visi misi PT Sarali Body Care Indonesia Tbk. Visi to simple delight you every day. Misi to be the first choice of consumer and customer around the world by bringing together innovative ideas, continuous improvement, and people who make things happen. Latar belakang penelitian. Bagian pertama, seiring dengan pertumbuhan perekonomian yang semakin pesat berdasarkan Badan Usaha Statistik Perekonomian Indonesia pada tahun 2011 tumbuh sebesar 6,5% dibanding tahun 2010. Nilai produk domestik bruto atau PDB atas dasar harga konstan pada tahun 2011 mencapai 2.463,2 triliun rupiah, sedangkan pada tahun 2010 dan 2009 masing-masing sebesar 2.313,8 triliun rupiah dan 2.178,9 triliun rupiah. Bila dilihat berdasarkan harga berlaku, PDB tahun 2011 naik sebesar 990,8 triliun rupiah, yaitu dari 6.436,3 triliun rupiah pada tahun 2010 menjadi sebesar 7.427,1 triliun rupiah pada tahun 2011. Adapun bagian kedua diakses pada 20 Juli 2012 pukul 9:47 WIB. Hal tersebut didukung dengan perilaku masyarakat Indonesia yang tergolong konsumtif, bahkan berdasarkan data Bank Dunia tahun 2010. Tingkat pengeluaran yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia yaitu sebesar 113,4 triliun rupiah. Belanja pakaian dan alas kaki, belanja rumah tangga dan jasa sebesar 194,4 triliun rupiah. Belanja di luar negeri 50 triliun rupiah dan biaya transportasi 283,6 triliun rupiah. Adapun bagian ketiga, sifat konsumtif menjadi acuan perusahaan untuk dapat membuat suatu produk yang mampu diterima oleh masyarakat, dan tidak sedikit perusahaan di Indonesia mampu untuk bertahan dalam kegiatan bisnisnya, sehingga perusahaan dituntut untuk melakukan strategi yang tepat didukung dengan kemampuan kompetitif perusahaan sehingga mampu mempertahankan eksistensinya dalam persaingan perusahaan lain yang sifat jangka pendek ataupun jangka panjang. Strategi jangka panjang dilakukan melalui pengembangan dimensi internal dan eksternal perusahaan. Adapun bagian keempat, perusahaan mencakup perencanaan pengembangan produk baru, peningkatan teknologi produksi, serta peningkatan keahlian sumber daya manusia dalam perusahaan. Pengembangan dimensi eksternal perusahaan dapat dilakukan dengan strategi investasi yang tepat sehingga dapat dijadikan usaha untuk meningkatkan
dan mengembangkan bisnis perusahaan baik investasi aktiva real maupun aktiva secara finansial. Salah satu bentuk investasi aktiva real yaitu melalui cara pengambilalian perusahaan atau akuisisi. Dan adapun bagian yang kelima, tak sedikit perusahaan memilih untuk melakukan akuisisi horizontal, di mana akuisisi ini dilakukan pada bidang usaha yang sama untuk memperkuat pangsa pasarnya dan meminimalkan biaya sehingga lebih efisien baik dalam membeli bahan baku ataupun proses produksinya. Akuisisi diyakini sebagai langkah yang tepat pada pertumbuhan ekonomi sekarang ini karena dapat memenuhi motif strategi untuk meningkatkan sinergi perusahaan sehingga dapat mengurangi risiko usaha, dan akuisisi finansial untuk mendapat profit perusahaan sesuai dengan target yang diinginkan. Berdasarkan laporan pada tahun 2010 dari Komisi Pengawasan Persaingan Usaha, terdapat 7 perusahaan nasional dan multinasional yang menyerahkan laporan tenaga pranotifikasi, merger, dan kuisisi. Tabel 1.2 daftar perusahaan yang melakukan akuisisi tahun 2010. Di bagian pertama, PT Komatsu Indonesia, PT Pandu Dayatama Patria. Di nomor 2, Miyot Asia Company Limited, PT Matahari Department Store. Nomor 3, Prudential PLC, IA Group Limited. Nomor 5 ada PT Unilever Indonesia Tbk, PT Sara Lee Bodyguard Tbk. Nomor 5 ada PT Tuah Tuanggara Agung, PT Agung Bara Prima. Nomor 6 ada PT Bank Rakyat Indonesia Tbk dan PT Bank Aronigima Tbk. Dan nomor 7 ada PT Astra International Tbk dan PT General Electric Service. Tabel titik 2 menunjukkan daftar perusahaan nasional multinasional yang beberapa di antaranya melakukan akuisisi dan merger dengan perusahaan besar, yakni diyakini bisa mengakibatkan praktek monopoli seperti Prudential yang mengakuisisi I Group Limited, PT Unilever Tbk mengakuisisi PT General Electric Service. Perusahaan harus melakukan evaluasi secara rutin dan berkala dalam memantau kinerja dari hasil melakukan akuisisi. Sebagai bentuk alat ukur untuk menentukan apakah akuisisi mampu membawa perusahaan ke dalam keadaan yang lebih menguntungkan, analisis yang dilakukan untuk mengakuisisi perusahaan berdasarkan dari laporan keuangannya, antaranya dari melalui pergerakan atas aktiva, tingkat penjualan, kegiatan operasi, ekuitas, dan pemegang saham. Analisa laporan keuangan menurut Fraser 2008.60 dapat diukur melalui rasio solvabilitas, rasio likuiditas, rasio aktivitas, dan rasio profitabilitas. Berdasarkan sudut pandang manajemen analisis, laporan keuangan berguna untuk membantu mengantisipasi kondisi masa depan. Yang lebih penting lagi adalah sebagai titik awal untuk merencanakan tindakan yang
akan memperbaiki kinerja di masa depan. Meskipun analisis rasio mampu memberi informasi yang bermanfaat berhubungan dengan keadaan operasi dan kondisi keuangan perusahaan, terdapat juga unsur keterbatasan informasi yang membutuhkan kehati-hatian dalam mempertimbangkan masalah yang dapat dalam perusahaan tersebut. Menurut Kewon, rasio keuangan setidaknya dapat memberi jawaban atas 4 pertanyaan, yaitu 1. Bagaimana likuiditas perusahaan? 2. Apakah manajemen efektif menghasilkan laba operasi atas aktiva? 3. Bagaimana perusahaan didanai? 4. Apakah pemegang saham biasa mendapatkan tingkat pengembalian yang cukup? Pengukuran efisiensi aktiva perusahaan dan kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuangan serta untuk mengetahui secara relatif apakah laba hasil tidak cukup jika dibandingkan aktiva yang diinvestasikan. Kewon et al. Rasio yaitu gross profit margin menunjukkan beberapa besar keuntungan kotor yang diperoleh dari penjualan produk. Net profit margin menunjukkan besar keuntungan bersih yang diperoleh perusahaan mengukur tingkat pengembangan dari bisnis atas seluruh aset ada dengan return on investment, dan pemegang saham ingin mendapatkan tingkat pengembalian yang tinggi atas modal yang mereka investasikan, dan ROI menunjukkan tingkat yang mereka atas diperoleh. Jika ROI tinggi, maka harga saham juga cenderung akan tinggi, dan tidak yang meningkatkan ROI kemungkinan juga akan meningkatkan harga saham. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Penda tahun 1993 menyatakan bahwa sifat harga saham yang tidak dapat diprediksi karena bergerak secara acak atau random walk yang dipengaruhi oleh psikologis pasar atau animal state. Animal state merupakan istilah yang dikemukakan oleh Keynes yang merujuk pada keputusan-keputusan yang sifatnya tidak pasti akan perilaku ekonomi pasar yang diambil oleh investor dalam melakukan investasi. Seperti hal lainnya dikemukakan oleh Michael menyatakan bahwa tidak adanya pola yang mendasari harga saham karena meyakini pergerakan tidak efektif pengolahan perusahaan yang pada akhirnya mampu menaikkan kesejahteraan pemegang saham. Salah satu cara untuk menilai dan mengetahui kinerja perusahaan adalah dengan melakukan analisis terhadap kondisi keuangan modal pasar. Informasi mengenai pergerakan perusahaan melalui pergerakan pasar ataupun dari kinerja perusahaan. Akan tetapi investor pada dasarnya lebih banyak memanfaatkan situasi pasar untuk memprediksi dan melakukan penilaian terhadap surat berharga. Namun demikian, kinerja perusahaan menjadi faktor yang dapat dipertimbangkan investor dan secara internal mencerminkan efektif tidaknya pengelolaan perusahaan yang pada akhirnya mampu menaikkan kesejahteraan pemegang saham. Salah satu cara untuk menilai dan mengetahui kinerja perusahaan adalah dengan melakukan analisis terhadap kondisi keuangan. Rasio nilai pasar merupakan salah satu rasio keuangan yang diperhitungkan oleh para investor dalam menganalisis situasi pasar serta memberikan indikasi bagi manajemen tentang bagaimana pandangan investasi terhadap risiko dan prospek perusahaan di masa depan. Elemen di dalam rasio dan nilai pasar, yaitu earning, seringkali digunakan sebagai ukuran kinerja perusahaan.
Sebuah perusahaan yang memiliki kinerja keuangan yang baik dapat diukur melalui perolehan earning setiap tahun. Apalagi jika dari tahun ke tahun earning diperoleh oleh perusahaan emiten. Rasio keuangan juga dapat mengetahui likuiditas perusahaan dengan rasio likuiditas yang dapat dilakukan dengan dua macam. Rasio yaitu rasio yang digunakan untuk mengetahui seberapa jauh aktivitas lancar perusahaan digunakan untuk mengetahui seberapa jauh aktivitas lancar perusahaan digunakan untuk melunasi hutang lancar yang akan jatuh tempo atau segera dibayar. Quick ratio merupakan pengukuran terhadap likuiditas yang terfokus dengan menerangkan unsur persediaan yang termasuk aktivitas lancar yang saling tidak likuiditas dalam pembilang. Jadi kesimpulan dari semua ini adalah pada penelitian ini peneliti hanya menggunakan beberapa rasio keuangan yang dijadikan sebagai variabel penelitian yang dianggap adanya perubahan dari terjadinya akuisisi serta keterbatasan penggunaan data yang hanya menggunakan data laporan keuangan per triwulan sehingga perubahan dapat terjadi akuisisi belum terlihat. Bagi penelitian selanjutnya bisa mengganti atau menambahkan variabel dan rasio keuangan serta penggunaan data laporan keuangan per tahun sehingga hasil yang didapatkan lebih baik. Segitu aja presentasi dari kelompok 5. Kalau ada salah dari kelompok kami mohon dimaafkan. Karena di sini kami sama-sama belajar untuk presentasi ini. Jika ada salah mohon maaf. Bagi kalian suka jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.